Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin, akhwat wa mahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan surat Fussilat. Insyaallah kita akan membahas ayat 19 dan 20. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Dan ingatlah, kata Allah, akan suatu hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka. Fahum yuza'un, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Hatta idza ma ja'uha, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum, maka penglihatan, kulit, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi bima kanu ya'malun, terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi setelah selesai memperingatkan musyrikin Quraisy tentang keadaan umat-umat durhaka sebelum mereka, ada kaum Ad, ada kaum Tsamud, dan setelah Allah menjelaskan azab dunia yang menimpa mereka, maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan gambaran azab akhirat bagi mereka. Mereka itu yuhsyar, mereka dihalau ya dengan kasar ke dalam neraka, seperti orang menggiring dan menghalau binatang ternak. Fahum yuza'un, semuanya tanpa terkecuali, tidak ada satupun yang luput dan tertinggal di antara mereka. Jadi tidak ada yang bisa lolos, tidak ada yang bisa kabur, tidak ada yang bisa berkelit ya dari azab siksa di kehidupan akhirat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini mereka disebut dengan a'da'ullah. A'da'ullah maksudnya adalah musuh-musuh Allah. A'da'ullah ini sebuah sebutan untuk semua orang, termasuk musyrikin Quraisy yang mendustakan Rasul-Rasul Allah, tidak mau menyembah Allah karena kesombongan mereka. Maka siapa saja yang tidak mau menyembah Allah,
kemudian mengingkari, mendustakan, menentang rasul-rasul yang diutus kepada mereka karena kesombongan mereka, maka itulah a'da'ullah, musuh-musuh Allah. Maka setiap musyrikin, kafirin, munafikin, mujrimin, fasikin, ya, semua mereka itu sejatinya adalah musuh-musuh Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan tentu seorang muslim dia berusaha untuk menjadi golongan Allah, Hizbullah, dan dia juga berusaha untuk menjauh dari musuh-musuh Allah, jangan sampai digolongkan ke dalam musuh-musuh Allah. Karena ketika orang itu menjadi musuhnya Allah, itu pasti celaka. Pasti celaka, pasti binasa, pasti disiksa. Maka jangan jadi musuh-musuh Allah, tapi jadilah tentara-tentara Allah. Jadilah golongan Allah. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini juga terdapat penetapan akidah tentang keberadaan hari kebangkitan dan juga hari pengumpulan, Yaumul Ba'ats dan Yaumul Mahsyar. Adanya hari kebangkitan dan hari pengumpulan manusia. Manusia dibangkitkan, dikumpulkan, bukan sekedar bangkit dan kumpul begitu saja. Namun manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di persidangan akhirat. Dan untuk yang demikian itulah seharusnya kita mempersiapkan jiwa dan raga kita, mempersiapkan bekal-bekal terbaik kita. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya dari ayat ini kita juga bisa mengambil pelajaran di ayat ke-20, hatta idza maja'uha, sehingga apabila mereka itu sampai ke neraka, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum, penglihatan, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka, bima kanu ya'malun, tentang apa yang telah mereka kerjakan selama di alam dunia. Nah, di sini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa Allah memperingatkan dengan peringatan yang sangat keras dari segala dosa. Kenapa? Karena pada hari kiamat nanti pendengaran, penglihatan dan kulit mereka akan menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Jadi akan ada banyak saksi yang kemudian bersaksi tentang diri kita. Telinga, mata, kulit itu akan menjadi saksi. Ada penjelasan sebagian mufassir bahwa kulit yang dimaksud di sini adalah kulit sebagaimana yang kita ketahui, lapisan luar dari tubuh kita, kulit. Semua badan kita berkulit enggak, Ibu? Barakallahu fikum. Nah, maka kulit ini nanti jadi saksi. Dia indera peraba. Maka apa yang kita raba dengan kulit kita, yang halalkah ataukah yang haram, itu semua nanti akan dipersaksikan oleh kulit ini. Sebagian pendapat mengatakan kulit di sini ini kiasan dari kemaluan, seperti yang dijelaskan Imam As-Suddi
rahimahullah. Kemaluan. Ya, karena kemaluan juga berkulit dan juga menjadi indera perasa atau peraba. Pendapat yang lain juga menyatakan maksud kulit pada ayat ini adalah seluruh anggota badan. Seluruh anggota badan. Karena seluruh anggota badan kita ada kulitnya. Kepala saja ada kulit. Ada kulit apa, Bu? Kulit kepala. Ada kulit kepala? Ada. Ya. Kuku itu kulit bukan? Kuku itu kulit, lapisan kulit yang tebal, itu namanya kuku. Barakallahu fikum. Jadi semua ada kulitnya. Maka ya sebagian pendapat ulama menyatakan yang dimaksud kulit di sini ya seluruh anggota badan. Nah, ini yang disebut dengan atful khas alal am. Penyebutan sesuatu yang khusus dengan maksud sesuatu yang lebih umum. Menyebutkan sesuatu yang khusus kulit, tapi yang dimaksud bukan kulit saja, tapi seluruh anggota badan. Barakallahu fikum. Jadi mata, kemudian telinga dan kulit juga seluruh anggota tubuh. Karena seluruh anggota tubuh dilapisi dengan kulit, mereka semua akan menjadi saksi bagi manusia terhadap apa yang mereka kerjakan selama ada di alam dunia. Kenapa di dalam ayat ini hanya disebutkan 3 anggota tubuh saja? Taib, jawabannya adalah karena kebanyakan dosa-dosa itu disebabkan karena 3 perangkat ini. Jadi 3 perangkat ini, 3 indera inilah yang paling banyak melakukan dosa. Telinga, kemudian mata, dan kulit. Telinga, mata, dan kulit. 3 inilah yang sering terjatuh ke dalam dosa. Juga dosa-dosa yang lain itu biasanya disebabkan oleh 3 anggota tubuh ini. Dan 3 anggota tubuh ini pula yang langsung berkaitan dan berhadapan dengan para nabi dan rasul. Kita ya melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, dan merasakan, meraba dengan kulit kita. Nah, orang-orang yang diutus para nabi dan rasul kepada mereka itu langsung menyaksikan, oh ini Muhammad, utusan Allah. Mereka juga mendengarkan seruannya, dakwahnya. Ya, bahkan sebagian mereka langsung bersentuh badannya. Barakallahu fikum. Maka ketika 3 anggota tubuh ini langsung berkaitan dan berhadapan dengan para nabi dan rasul, maka ketiga-tiganya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Apakah tentang keimanannya ataukah tentang kekufuran dan pendustaannya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, di sana terdapat beberapa saksi yang lainnya pada hari kiamat nanti. Jadi tidak hanya 3 ini, mata, telinga, dan kulit saja. Tapi di sana ada saksi-saksi yang lainnya. Pertama jelas Allahu Azza wa Jalla menjadi saksi utama pada hari kiamat nanti. Makanya salah satu di antara nama Allah yang husna, Allah itu punya nama Asy-Syahid, yang maha menyaksikan. Al-Basir, yang maha melihat. Al-Latif, yang maha lembut. Al-Khabir, yang maha teliti. As-Sami', maha mendengar. Barakallahu fikum. Taib, tentu Allah Azza wa Jalla akan menjadi saksi utama
Karena semua perjalanan hidup manusia disaksikan oleh Allah, zahiran wa batinan, baik secara lahir ataupun secara batin. Ibu bisa lihat di surat Al-Hajj ayat 17 ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga menjadi saksi atas sekalian umat manusia. Di surat An-Nisa ayat 41. Karena semua manusia dan jin yang mendengar kerasulan dan kenabiannya wajib tunduk patuh, nurut manut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, maka beliau akan menjadi saksi atas sekalian umat. Demikian pula umat Islam. Nah, Nabi menjadi saksi bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 41. Kemudian umat Islam juga akan menjadi saksi atas sekalian umat yang ada. Di surat Al-Baqarah 143. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Para malaikat jelas akan menjadi saksi. Di surat Qaf ayat 21. Bahkan ada malaikat yang secara khusus menjadi atau bertugas mencatat setiap amal perbuatan kita dari sejak kita ada di alam dunia ini, akil balik, sampai kemudian nanti kita mati. Raqib, atid, ya, senantiasa mengawasi dan mencatat. Nah, itu ya tugas sebagian dari malaikat. Kemudian bumi yang kita pijak itu akan menjadi saksi bagi manusia. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi dia akan berbicara, mempersaksikan tentang khobar-khobar tentang bumi ini. Apa yang dilakukan manusia, bagaimana tingkah laku manusia. Maka bumi yang kita pijak nanti akan menjadi saksi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Termasuk hati nurani manusia. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Manusia itu tidak bisa membohongi diri sendiri. Apa ayatnya, Bu? Selain Al-Isra ayat 14. Ada juga di surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah, surat keberapa? Al-Qiyamah 75. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Ayat 14 ayat 15 surat Al-Qiyamah, tambahkan. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Nah, tambahkan, Bu. Selain Al-Isra ayat 14, juga Al-Qiyamah ayat 14 juga dan ayat 15. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah. Meskipun dia mengemukakan alasan-alasan. Manusia itu salah satu tabiat buruknya apa? Apa, Bu? Barakallahu fikum. Senang ngeles. Kenapa, Bu, enggak ngaji Ustad kambuh asam urat gitu ya? Padahal tidak, sedang sehat-sehat saja. Kenapa enggak ngaji, Bu? Ustadnya repot, banyak kerjaan, padahal sedang rebahan. Gitu ya. Itu namanya apa, Bu? Ngeles. Gitu ya. Kenapa mah tidak masak? Sakit gigi gitu kan. Barakallahu fikum. Padahal giginya sehat.
Hati-hati tuh yang suka ngeles gitu. Orang ngeles itu tahu nggak dirinya sedang ngeles? Tahu. Nggak bisa dibohongi tuh. Nggak bisa dibohongi. Dia bisa bohongi orang tapi tidak bisa bohongi dirinya sendiri. 1001 alasan mudah untuk diungkapkan. Ya, tapi dia paham dengan dirinya sendiri. Seperti apa sih sebetulnya dia ini? Gitu kan? Maka manusia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Nah, coba ibu tanya ke hati kecil kita masing-masing. Kalau kita besok mati, masuk surga enggak kira-kira? Jawabannya kan ada di diri kita masing-masing. Kayaknya belum Ustadz, gitu. Barakallahu fikum. Masih banyak yang kurang ini. Apa-apanya serba kurang. Memang saya ini tidak punya kelebihan. Satu saja kelebihannya. Apa itu? Kelebihannya apa? Tidak punya kekurangan. Banyak kekurangannya, gitu ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, itu penting loh, Bu. Pertanyaan begitu tuh. Kalau besok saya mati ini selamat enggak ya? Begitu. Tanya aja ke diri sendiri. Tanya ke diri sendiri, karena diri sendiri ini nggak bisa dibohongi. Kalau ibu tanya ke teman, oh jawabannya bagus. Masa sesolehah ibu gitu kan, tidak masuk surga. Ya dia mah kan tidak ngerti tentang kita 24 jam. Dia mah taunya di pengajian saja, gitu kan. Kelihatannya solehah, gitu ya. Barakallahu fikum. Kelihatannya kita paling pinter di majelis. Kelihatannya begitu. Kalau tanya ke orang lain, tapi kan diri kita ngerti aslinya kita ini kayak apa. Nah, itu penting tuh. Ya. Tanya ke diri kita masing-masing. Kalau kita mati ini kira-kira selamat enggak? Kalau kemudian jawabannya rasanya jauh, ayo kejar dong. Kalau memang merasa masih jauh, kejar. Mumpung masih ada waktu. Sok taubat sing bener. Taubat nasuha, perbaiki diri, perbaiki akidah, perbaiki ibadah, perbaiki muamalah. Begitu. Walaupun tentu untuk sampai ke level yakin pasti selamat itu berat memang. Ya jangankan kita ibu, Abu Bakar yang jelas-jelas disampaikan oleh Nabi ada di surga. Umar dijamin surga, Utsman dijamin surga. Ternyata mereka itu orang-orang yang takut masuk neraka. Coba kalau kita dikatakan begitu. Abu Yaman fil jannah misalkan. Misalkan ibu, kira-kira rajin ibadah atau malah gumede ya. Sombong, minggir-minggir ahli surga mau lewat. Gitu ya. Rasa-rasanya kita mah begitu ya. Punya ilmu sedikit saja pertantang-pertenteng kan begitu. Rasa-rasanya paling alim aja, yang lain jahil semua. Ya, ngerti sedikit sunnah saja rasa-rasanya paling nyunnah, yang lain bid'ah semua. Begitu kan? Bagaimana kalau kemudian kita dikatakan sebagai ahli surga? Makanya tidak ada jaminan itu ya. Tidak ada jaminan itu ke kita. Beda dengan Abu Bakar As-Siddiq, beda dengan Umar, beda dengan Utsman, beda dengan Ali, beda dengan Talha, beda dengan Zubair. Ya. Barakallahu fikum. Mereka itu ahli surga, ternyata keadaan mereka itu sangat takut dengan siksa neraka. Nah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Taib. Jadi manusia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan berbagai macam alasan. Kan gitu orang-orang musyrikin juga di beberapa ayat kan katanya kami ini berbuat syirik ya karena takdir Allah. Allah yang berkehendak kami begini. Sudah dia yang melakukan kemudian dia sembunyi tangan.
malah nyalahin takdirnya Allah, gitu ya. Kalau ada orang kemudian memukul dia, ya, kemudian dia mengatakan ini juga takdir Allah, marah nggak kira-kira? Ya. Nah, gimana orang bermaksiat kemudian melemparkan maksiatnya kepada takdir Allah? Ini bukan salah saya, ini mah takdir Allah. Ya, Anda ini waras apa tidak, gitu kan? Giliran yang baik-baik saja diaku-aku, giliran yang jelek-jelek dilemparkan ke takdir Allah. Na'udzubillah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi manusia, hati nurani manusia akan menjadi saksi atas mereka sendiri. Termasuk adalah tangan dan kaki. Tangan dan kaki yang banyak melakukan aktivitas yang sering digunakan manusia untuk berkegiatan. Ini juga nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipakai apa saja tangannya, dilangkahkan kemana saja kakinya. Ada orang itu tangan dan kaki dia pakai untuk menzolimi orang lain, memukul, menendang, gitu ya, nyabok, ngepret, gitu kan. Barakallahu fikum, ngejejek, ya. Bahkan ada sebagian orang itu, na'udzubillah, dia gunakan tangan dan kakinya untuk menzolimi banyak manusia, gitu ya. Walaupun tidak secara langsung dia yang berbuat, tapi ada istilah kaki tangan si fulan. Ini kalau ada kasus, pelakunya ada memang pelakunya, tapi otak dari pelaku ini orang lain misalkan. Itu orang lainnya itu terjerat hukum enggak, Ibu? Terjerat. Kenapa? Karena dia ini membunuh orang lain atas perintah dari fulan ini. Maka kena. Ya. Jadi kaki dan tangan ini seharusnya digunakan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan digunakan untuk maksiat, bukan digunakan untuk menzolimi manusia. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari penjelasan ini kita bisa mengambil pelajaran yang lain. Apa itu? Jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Kenapa? Karena akan banyak saksi yang melihatnya. Banyak sekali saksi yang akan melihat dosa-dosa kita ini. Tidak ada seorang pun yang mampu mengingkari perbuatan yang sudah dilakukan, karena terlalu banyak bukti dan saksi yang akan memberatkannya. Ya tadi itu. Coba, kalau diri kita sendiri saja jadi saksi, itu sejatinya sudah cukup memberatkan. Apalagi Allah yang menjadi saksi utama, itu sudah cukup memberatkan. Bagaimana kalau ditambah saksi-saksi yang lainnya? Dipergoki tetangga, dipergoki anak, dipergoki istri, dipergoki suami, ya dipergoki orang tua. Itu semuanya jadi saksi. Bumi yang kita pijak, yang kita pakai untuk maksiat juga saksi. Ya. Anggota tubuh yang kita gunakan untuk maksiat juga jadi saksi. Mau lari kemana kita? Mau lari kemana untuk bisa bebas maksiat? Mau di mana? Dengan cara apa? Mau seperti apa kita bisa bebas maksiat? Tidak bisa. Bisa di dalam goa sendirian. Iya, goa itu kan bumi. Nanti bumi jadi saksi. Diri kita sendiri jadi saksi. Allah jadi saksi. Malaikat jadi saksi. Hadir di situ. Gitu ya. Walaupun manusia tidak melihat. Walaupun manusia tidak melihat. Nah begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana lagi kalau kemudian disaksikan oleh manusia. Makanya hati-hati, mujahir itu sangat ngeri dosanya. Mujahir, orang yang terang-terangan di dalam berbuat dosa dan maksiat. Sekarang kan banyak sekali mujahir itu. Dia bangga dengan kezaliman yang dilakukannya. Ya bahkan na'udzubillah, ya dia menikmati itu semua. Dia bangga dengan dosa dan maksiat yang dilakukannya, bahkan dia
sudah di level sangat-sangat menikmati. Di situ letak kebahagiaannya ketika dia berada di atas penderitaan orang lain. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Taib. Jadi jangan remehkan dosa sekecil apapun karena ada banyak saksi yang menyaksikannya. Di surat Hud ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullah 'ala adh-dhalimin." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah, iftira 'ala Allah. Dia melakukan iftira, berbuat dusta terhadap Allah. Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka dan para saksi akan berkata, nih, akan banyak saksi yang kemudian memberatkan dirinya di persidangan akhirat. Para saksi ini akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang zalim. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah ya, makanya salah satu di antara nama hari kiamat adalah hari ya berdirinya tegaknya para saksi. Ya. Semua para saksi akan mempersaksikan ya tingkah laku manusia selama di alam dunia. Taib. Kemudian di surat Al-Kahfi ayat 49 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dan diletakkanlah kitab fataral mujrimin, lalu kamu akan melihat orang-orang mujrim, orang-orang berdosa, orang-orang yang bersalah, musyfikin, mereka ketakutan, mimma fihi, terhadap apa yang tertulis di dalam kitab itu. Takut. Kenapa takut, Ibu? Karena rapotnya merah. Pernah ingat masa-masa di sekolah, Bu? Kalau ada teman kita yang dia sudah yakin rapotnya itu banyak merahnya. Lihat wajahnya kayak apa? Happy begitu, senyum-senyum, atau murung muram durja? Murung. Ketika dipanggil namanya fulana, gitu ya, untuk ambil rapot itu jebret-jebret, sambil ketus wajahnya, ngambilnya saja tidak sopan, langsung diambil, langsung duduk di bangku, langsung ditutup, tidak dibuka sedikit pun. Kenapa? Malu, pasti rapotnya merah, gitu kan, Bu? Takut dia dibuka. Kalau temannya minta, coba dong lihat rapotnya, pasti marah dia, tidak mau, begitu ya? Kenapa? Karena isinya merah. Coba Ibu kalau ranking 1. Kalau ranking 1 gimana, Bu? Dilihat, lihat dong. Barangkali saya termotivasi. Oh, silahkan. Gitu ya. Senang kan Ibu? Dipanggil sama gurunya saja panggilannya spesial gitu. Nah, ini murid teladan, begitu kan? Kalian harus seperti dia, gitu kan? Barakallahu fiikum. Dan begitu. Taib. Nah, orang-orang yang dibagi rapot di sana, kemudian rapotnya nilainya merah semua, juga sama. Mereka itu ketakutan. Takut. Kenapa? Karena isinya catatan dosa. Zina, riba, ya, zalim, nifak, gitu ya. Ninggalin kewajiban, ninggalin sholat, ninggalin puasa. Oh, semuanya catatan dosa. Merah semuanya.
Barakallahu fikum. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia ucapkan? Wa yaqulun. Dan mereka berkata, ya wailatana, aduhai celakanya kami. Mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil, tidak pula yang besar, illa ahsaha, melainkan dia mencatat semuanya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan itu ada semuanya tertulis. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Semoga Allah maafkan segala kesalahan kita dan menghapuskannya dari catatan-catatan buruk kita. Malu ibu ya, pernah nyolong mangga gitu kan, pernah tidak puasa gitu ya, dengan geng di sekolah, lagi pas nakal-nakalnya. Barakallahu fikum. Ada mungkin yang lebih dahsyat dari itu, pernah selingkuh, pernah zina, na'udzubillah, pernah judi, pernah mabok. Itu semuanya akan tertulis ya. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak menganiaya seorang pun. Tidak ada kezaliman di sana. Artinya diadili seadil-adilnya. Masing-masing orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia perbuat saat di dunia. Pelajaran terakhir di sini kita bisa mengambil pelajaran supaya kita ini punya perhatian yang besar terhadap kehidupan akhirat. Jadikanlah perkara akhirat itu sebagai perhatian utama kita. Karena akhirat di hadapan kita, dunia ini akan kita tinggalkan. Ya. Maka fokuslah ke depan. Ya, fokuslah ke depan. Sibukkan menyiapkan bekal akhirat. Jangan sampai tertipu dengan kenikmatan dunia. Karena orang itu sering lalai kalau dikasih nikmat. Itu kan ibu? Dikasih nikmat sehat sering lalai. Dikasih nikmat kelapangan rezeki sering lalai. Ya dikasih ya segala kelapangan sering membuat kita lalai. Maka jangan tertipu dengan kenikmatan dunia sehingga menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Dunia jangan dijadikan tujuan utama. Tujuan utama kita akhirat. Masa orang di dunia tujuannya dunia? Ya berarti nggak ada kemajuan. Justru yang ada kemunduran. Tujuan kita itu di depan, kehidupan akhirat. Maka orang yang cerdas adalah yang sibuk menyiapkan bekal untuk akhiratnya. Karena dia tahu akhirat itu kekal dan dunia itu fana, hanya sementara. Yang kekal itu akhirat. Ya. Jadi kacida bodohnya kalau orang itu kemudian ambisi mengejar dunia dengan melalaikan kehidupan akhirat. Bodoh sekali. Dan itu sebodoh-bodoh manusia. Kenapa? Karena dunia ini akan dia tinggalkan. Ya. Akan dia tinggalkan. Makanya Nabi SAW di riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling utama? Nabi menjawab, "Ahsanuhum khuluqa." Yang paling bagus, yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling kaya ya, bukan yang paling cantik, bukan yang paling gagah, tapi yang paling bagus akhlaknya. Fa'ayyul mu'minina aqyas. Kemudian orang Ansar ini bertanya lagi, orang mukmin mana yang paling aqyas? Orang mukmin mana yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra. Mukmin yang paling cerdas itu bukan yang gelarnya S3, bukan yang gelarnya profesor, doktor,
bukan yang gelar, ya, gelarnya ini dan itu dari gelar-gelar akademik. Tapi ternyata standar kecerdasan menurut versi Nabi berdasarkan wahyu dari Allah, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat mati. Itu ternyata ibu yang paling cerdas. Jadi kalau ibu punya anak, dia sadar, ingat mati, dengan itu akhirnya dia jadi soleh solehah, itu anak paling cerdas. Walaupun dia misalkan tidak sekolah formal, walaupun dia di sekolahnya misalkan dianggap terbelakang, karena duduknya di belakang, juga tidak punya ranking, gitu ya. Tapi kalau dia modelnya begini seperti yang disebutkan oleh Nabi, itulah anak cerdas. Dan berarti orang tuanya berhasil ngedidiknya. Begitu. Aktsaruhum lil mauti dzikra. Ditambah lagi, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan yang paling baik dalam menyiapkan bekal untuk akhiratnya, ulaikal aqyas, itulah orang-orang yang cerdas. Dua ini kategorinya. Pertama, dia ini orang yang paling banyak ingat mati. Yang kedua, dengan kesadaran dia yang penuh bahwa mati itu pasti, mati itu bisa kapan saja. Kemudian akhirnya menjadikan dia mencari bekal terbaik untuk kematiannya. Itulah hakikatnya orang cerdas. Sudah, ini Masya Allah, ini sabda Nabi, ini wahyu dari Allah, pencipta kita semua. Ini sudah standar kecerdasan tuh ini. Tidak ada yang lain. Standar kecerdasan tuh ini. Ibu, kalau orang itu banyak nginget mati, apa yang terjadi? Mati beneran? Hah? Mati beneran, Bu? Iya, orang lalai dari mengingat mati saja pasti mati. Orang banyak ngingat mati itu tidak mengurangi jatah umur. Pun sebaliknya, orang yang lalai dari kematian, yang dia ingat hidup aja, bukan mengingat mati, maka itu juga tidak akan memperpanjang umurnya. Taib. Apa kalau orang itu banyak ingat mati? Apa yang terjadi pada dirinya kalau orang itu banyak ingat mati? Apa, Bu? Yang pertama, bersegera dalam taubat. Ya tidak? Aduh, mau mati, tobat. Ya kan? Yang kedua, semangat beribadah, jelas, ya. Pasti dia ini semangat dalam beribadah. Salah satu resep khusus dalam sholat, ya, anggaplah sholat ini sholat muwaddi', sholat perpisahan, sholat terakhir. Berarti kan ingat mati. Jadi luar biasa, orang ingat mati itu menjadikan dia semangat ibadah, menjadikan dia khusyuk dalam beribadah. Kemudian apa? Tidak akan menunda-nunda amal soleh. Gak akan nunda-nunda. Setiap ada peluang, setiap ada kesempatan, dia selalu ya berusaha untuk mendapatkan peluang itu dan kesempatan itu. Ramadan, peluangnya ada, misalkan disampaikan usianya ke bulan Ramadan, maka dia tidak akan menyia-nyiakan. Kenapa? Karena ingat mati. Bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi dirinya. Karena yang sehat tidak ada jaminan, apalagi yang sakit-sakitan. Yang muda juga tidak ada jaminan, apalagi yang sudah tua. Dan begitu. Yang miskin tidak ada jaminan, yang kaya tidak ada jaminan, apalagi yang miskin. Ya, kematian itu rahasia Allah. Kapan, di mana, dengan cara apa, tidak ada yang tahu. Begitu kan? Maka dia tidak akan nunda-nunda amal soleh. Kemudian apa yang dihasilkan kalau orang itu banyak ingat mati? Sudah berapa tuh? Tadi pertama apa? Bersegera dalam taubat. Yang kedua,
semangat dalam beribadah, semangat dan khusyuk dalam beribadah. Yang ketiga, tidak menunda-nunda amal karena merasa akan mati, gitu kan? Yang keempat apa? Dia akan qanaah. Qanaah itu apa, Bu? Ridho. Qanaah itu ridho. Ridho dan merasa puas terhadap jatah pemberian Allah. Jadi kalau dia kehilangan peluang dunia itu tidak terpuruk, tapi qanaah. Kenapa? Toh akan mati. Sekarang gini, Ibu. Mana yang lebih nikmat? Masa-masa kita panen, masa-masa kita nanam, atau masa-masa kita panen? Mana yang lebih nikmat, rasa-rasa saat kita lapar atau pas kita makan makanan? Yang nikmat mana? Pas kita makan, kan begitu ya? Nah, dunia itu kan tempat kita menanam. Ya tidak, Ibu? Sekarang bagaimana orang tidak berbahagia? Ya, bagaimana orang itu tidak berbahagia ketika dia mati? Kenapa? Karena selama ini, ya, dimatikan, Bu. Karena selama ini jerih payah dia selama di alam dunia itu akan diberikan ganjarannya. Senang nggak, Ibu? Masa-masa gajian tuh senang nggak? Ibu kalau tanggal-tanggal muda sebentar lagi ada yang masuk ke rekening, ada yang masuk ke kantong ibu, senang nggak itu? Senang itu kan? Ngedadak jadi sumringah, wajah suami jadi tambah ganteng, begitu ya? Masya Allah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang bisa dipanen, dinikmati. Dan begitu, Ibu. Nah, orang-orang beriman itu ketika mendapati kematian, maka dia bergembira dengan itu. Kenapa? Karena dia akan memetik hasil, dia akan panen dari apa yang sebelumnya dengan jerih payahnya dia tanam di dunia. Bilal bin Rabah ketika ditanya tentang kematian, bagaimana pandanganmu terhadap kematian? Kata Bilal bin Rabah, marhaban bil maut. Selamat datang dengan kematian. Masya Allah. Jadi orang-orang beriman dengan kualitas iman yang tinggi, orang cerdas ini, yang banyak ingat mati, mempersiapkan bekal terbaik untuk mati, justru dia merindukan yang namanya kematian. Nah, gimana? Dia akan mendapatkan hasil ini dari jerih payahnya selama di alam dunia. Makanya kan mautul mu'min bi'araqil jabin. Wafatnya, matinya seorang mukmin itu dengan keringat di dahi. Sebagian penjelasan menyatakan bahwa keringat di dahi itu pertanda lelahnya dia di dalam taat mendekat kepada Allah. Lelah, memang lelah kita mendekat kepada Allah dengan ketaatan kita itu. Tapi akan jauh lebih lelah lagi ketika seseorang itu jauh dari Allah. Nah, ketika mati dia akan memetik hasilnya. Memetik hasilnya. Ibu nanam tanaman sayur kah, buah-buahan kah? Senang gak ketika panen? Senang kan gitu. 2 bulan ini Ustadz masa panen. Sampai dibagi-bagi ke orang-orang. Kan begitu. Saking senangnya. Orang itu kalau masak sayuran hasil metik sendiri dari kebun yang dia tanam sendiri, bahagia gak, Ibu? Bahagia. Begitu kan? Senang banget. Kan begitu. Maka bagaimana seorang mukmin? Seorang mukmin dia tidak merindukan yang namanya kematian, karena jerih payahnya selama ini akan kemudian dia petik hasilnya, akan dia panen sebentar lagi. Begitu seharusnya. Nah, kalau kita masih belum seperti itu, berarti masih banyak yang harus diperbaiki. Belum ada rasa rindu ke kematian itu. Belum ada memang.
Rasa-rasanya masih betah di dunia. Begitu kan? Belum ada kerinduan kepada kematian. Oh, berarti masih banyak PR kita. Terus benahi. Nah itu ibu. Dan dia kalau banyak ingat mati itu tadi qanaah, ridho. Ketika dia terluput dari peluang dunia, dia tidak gimana-gimana. Ah, biasa saja, cuman dunia kok. Besok lusa kita juga meninggalkan dunia. Dia selalu qanaah dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kan begitu. Dunia itu dikejar-kejar itu enggak ada habisnya, Ibu. Ya kan? Mau ngapain tuh? Ngejar-ngejar lagi, mau seperti apa memang yang kita inginkan. Model-model kita mah udah enggak akan jadi konglomerat. Gitu ya. Dunia ini kan dikuasai elit-elit tertentu saja, Ibu. Ya, model-model kita mah nggak akan ada yang jadi konglomerat, ya, habis ya dipajakin, gitu kan? Yang penting cukup qanaah, mau haji cukup, begitu kan? Pengen umroh cukup buat umroh, gitu ya? Suami ibu pengen kawin lagi, tidak cukup bu, nggak ada jatah buat itu ya. Barakallahu fikum. Begitu, cukup saja dinikmati sudah. Alhamdulillah. Ya. Tinggal digedein syukurnya. Ya. Dan selama ini alhamdulillah kita itu ndak susah-susah banget kan Ibu? Siapa di sini yang paling susah hidupnya? Yang sudah 3 hari nggak makan? Alhamdulillah ya. Ustaz, kalaupun tidak makan, stok makanan di perut saya ini gede banyak, gitu ya. Jadi kalau ada resesi, kalau ada katanya krisis pangan, aman lah, gitu ya. Timbangan saya 80 kilo, gitu ya. Barakallahu fikum. Kita ini enggak kekurangan, Ibu. Alhamdulillah. Maka gedein syukurnya. Ya, supaya kita ini selalu merasa di atas keberlimpahan sehingga tidak ada keluh kesah. Begitu. Barakallahu fikum. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka jadilah orang-orang cerdas yang selalu banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal terbaik untuk kematian kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Semoga Allah anugerahkan kepada kita usia yang panjang di atas iman, di atas amal soleh, di atas ketaatan dan keistiqomahan. Dan semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik Ibu, sampai di sini pelajaran kita. Semoga bermanfaat.